Hari ini di dalam program Life Unlimited, kita akan belajar tentang seorang perempuan yang diceritakan di dalam firman Tuhan. Dia tidak terkenal, banyak orang mungkin bahkan tidak ingat tentang dia. Tapi ternyata dia punya dampak yang sangat besar dan orangnya penting sekali. Siapa dia? Kalau mau tahu, mari kita masuk di dalam program Life Unlimited. Halo kepada semua pemirsa Life Unlimited. Saya Susan Hoover, sangat senang sekali kita bisa jumpa kembali hari ini di dalam program Life Unlimited bersama dengan saya. Saya orang Kanada yang sudah lama di Indonesia sampai bisa bahasa Indonesia dan senang sekali melalui program Life Unlimited ini kita semua bisa kenalan dan bisa belajar tentang Yesus bersama-sama. Nah, setiap kali dalam program ini akan melihat selalu ada nomor WA atau call center, cara-cara untuk hubungi kami atau cara-cara untuk mengikuti saya juga dalam social media. Nah, kalau mau hubungi kami, banyak orang setiap bulan hubungi kami dengan permintaan doa atau dengan pertanyaan dan yang lain-lain. Dan senang sekali bukan saja ada permintaan doa yang masuk, tapi selanjutnya ada kesaksian-kesaksian. Hari ini saya terima kesaksian dari seseorang dari Lampung. Nah, berkata kemarin memberi kesaksian setelah meminta doa kepada tim Life Unlimited. Itu kalau kakinya sudah sembuh dan sudah bisa berjalan. Sebelumnya kakinya pincang-pincang dan tidak bisa berjalan. Wah, ini luar biasa. Setelah didoakan oleh tim Life Unlimited, sudah bisa jalan kembali. Puji Tuhan, itu semua Yesus. Itu bukan kami, bagian dari Life Unlimited. Tapi itu semuanya adalah Yesus yang luar biasa. Jadi saya berharap setelah program ini selesai, kalau ada yang mau menerima mukjizat daripada Yesus, siapapun kita, berani-berani saja nanti hubungi kami dan ada tim yang siap untuk mendoakan pemirsa yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan lanjut dalam series yang kita sudah jalani untuk cukup lama ya, beberapa bulan ini. Kalau pemirsa yang setia sudah ikuti ya, kita belajar begitu banyak orang. Dari Musa, ke Petrus, ke Paulus, ya begitu banyak yang kita pelajari. Tapi 2 minggu terakhir ini dalam series ini, sudah terakhir ya, kita akan belajar tentang 2 orang perempuan. Nah, kenapa? Karena kebanyakan yang kita pelajari adalah laki-laki. Pernah kita pelajari dari Esther, dari Ruth, tapi sekali ini kita akan ambil dari seorang perempuan yang ada dalam Perjanjian Baru. Itu juga pentingnya. Nah, ternyata ada banyak orang memang perempuan yang diceritakan di dalam firman Tuhan juga dalam Perjanjian Baru. Dan hari ini saya akan ambil seseorang yang tidak begitu terkenal, tapi punya dampak yang luar biasa. Nah, ini yang saya harap kita semua bisa dapat ya. Kalau kita pelajari orang-orang ini, kita kan ambil pelajaran hidup. Apa yang kita bisa ambil untuk dan aplikasikan dalam hidup kita. Ya, dalam pribadi kita. Nah, mungkin kita semua bukan orang yang terkenal. Susan Hoover ini juga bukan orang yang terkenal. Tapi sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan ini bisa memiliki dampak, bisa menjadi berkat kepada banyak orang. Pernah nggak dengar namanya Dorcas atau Tabita? Nah, dia orang yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Tidak banyak sekali ayat tentang dia, tapi yang diceritakan bisa membuat kita cukup tahu tentang kehidupannya. Kenapa? Untuk itu, mungkin kita akan langsung masuk di dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya pikir bagus kalau ada kesempatan untuk memuji Tuhan. Ya, karena ini nanti menjadi kisah yang bersukacita sekali. Mari kita masuk dengan lagu yang sangat terkenal tapi dibuat baru, Ku Masuki Gerbangnya. Bersyukur halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya
Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku, oh dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku, oh dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku, oh dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Amin. Mungkin semua sudah menari-menari ya, sudah bersuka cita bersama dengan Tuhan memuji Dia. Nah, seperti saya janjikan, kita sekarang akan masuk dalam firman Tuhan membaca tentang Tabita atau Dorcas ini. Nah, mungkin ada yang tahu bahwa Tabita dan Dorcas ini meninggal dan pikir susahnya aneh ya kalau ada lagu bersuka cita baru masuk ke topik seperti ini. Tapi no, kisah ini sangat luar biasa dan pasti diakhiri kembali dengan sukacita yang luar biasa juga. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul mulai dengan ayat yang 36. Di Yope ada seorang murid perempuan. Nah, ini seorang murid. Berarti ini adalah pengikut Yesus, murid Yesus. Nah, dia bernama Tabita atau dalam bahasa Yunani Dorcas. Nah, perempuan ini banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ini deskripsi, banyak sekali berbuat baik. Nah, tetapi pada waktu dia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya, dibaring di ruang atas. Nah, Lydia dekat dengan Yope, jadi ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lydia, jadi mereka mendengar bahwa si Petrus ini ada di kota yang dekat itu. Mereka menyuruh 2 orang datang kepadanya dengan permintaan, segera datang ke tempat kami. Nah, karena itu Petrus langsung berangkat, datang dengan mereka, datang ke Yope di mana itu tempatnya si Tabita Dorcas ini. Nah, setelah itu sampai ke sana dia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu dia masih hidup. Nah, ini kan luar biasa. Saya melihat seperti ini ya. Ini si Dorcas ini adalah murid Yesus, tapi dia bukan orang yang sangat terkenal. Di tempat-tempat yang lain kita tidak belajar tentang dia. Tapi ini deskripsi hidupnya, bahwa dia orang yang berbuat baik. Banyak berbuat baik. Dan buktinya ini, saat dia meninggal, bukan sepi-sepi. Saat dia meninggal, bukan saja keluarganya yang kumpul. Saat dia meninggal, banyak sekali orang. Nah, deskripsinya pun di sini adalah janda-janda. Artinya itu janda-janda adalah mungkin orang yang dilupain orang lain. Yang nggak punya keluarga, yang nggak punya siapa-siapa. Tapi siapa yang pedulikan mereka? Siapa yang memberkati mereka? Si Dorcas ini. Berarti si Dorcas ini punya hati yang luar biasa. Dia punya hati menolong, bukan yang terlupakan, yang tidak ada apa-apanya. Dan dia lakukan apa? Dia pun bahkan sampai menunjukkan kasih kepada mereka dengan membuat baju untuk mereka, dengan menjahit pakaian untuk mereka. Itu luar biasa. Kalau kita hari ini mungkin seseorang membeli saja pakaian untuk kita, itu sudah berkat yang luar biasa. Tapi betapa lagi itu adalah tanda kasih saat membuat dengan tangan sendiri. Bahkan saya ingat ada orang yang saya kenal, seorang ibu yang luar biasa yang juga meninggalkan dunia beberapa tahun yang lalu. Dan pada waktu itu dia memberikan kepada saya ini kan cantik sekali. Nanti akan lihat kalau pas Natal, beberapa minggu kalau masuk bulan Desember, nanti pasti pemirsa Life Unlimited, lihat loh, perhatiin. Pasti nanti akan melihat saya pakai ini bulan Desember ya. Cantiknya merah-merah seperti itu. Nah, bayangkan ini bukan dibuat mesin, ini bukan orang beli saja. No, ini adalah tanda kasih, dibuat dengan tangan. Berapa jamnya untuk pakai seperti ini, untuk membuat seperti ini. Berapa jamnya, berapa harinya habis dan dikasih kepada saya. Oh, makanya itu sesuatu yang saya akan
saya akan simpan terus ya. Saya tidak akan lepaskan. Nah inilah orang merasakan tentang si Dorcas. Dia membuat baju pakaian dibuatnya dengan tangannya. Dia kerja keras untuk memberkati orang-orang yang mungkin nggak punya keluarga. Yang suaminya sudah tidak ada. Orang-orang yang kesusahan. Dia memberkati, dia mengasihi mereka. Nah, ini sesuatu yang bukan besar sekali. Tidak berkata bahwa dia pengkhotbah yang hebat, dia seorang nabi, dia seorang yang karunia, yang kepintaran, hikmatnya, kayanya. No. Kita mungkin pikir untuk membuat dampak besar di dalam kehidupan ini. Mungkin kita pikir bahwa kita sudah harus kepada satu level, satu posisi, menjadi siapa. Tapi saya terinspirasi dengan Dorcas ini. Melihat dia punya dampak yang luar biasa kepada masyarakat sekelilingnya. Saat dia tinggalkan dunia ini, orangnya kumpul dengan bukti kasih. Mereka semua mengatakan bahwa Dorcas ini orang yang baik. Dan kadang-kadang kita hanya cari untuk menjadi yang terkenal, untuk ada posisi. Tapi apakah ada banyak sekali orang yang akan rasa kehilangan kalau kita pergi. Dan deskripsinya adalah kita adalah orang yang berbuat baik kepada mereka. Maka saya ingat perkataan Yesus pun yang berkata, yang Yesus mencari itu adalah kita pun adalah orang yang berbelas kasihan. Bukannya kita menunjukkan sesuatu yang hebat. Bukan apa yang kita lakukan yang luar biasa. Tapi kita adalah orang yang mengasihi. Kalau kita lanjut terus, saya mau kita melihat bahwa yang Dorcas ini lakukan, mungkin kita pikir ya, dia melakukan sesuatu untuk memberkati, menolong banyak orang. Tapi saya melihat ini cukup penting. Kenapa saya mau katakan ini cukup penting? Karena si Petrus yang pada waktu ini adalah murid yang terbesar, terpenting. Kalau melihat di Kisah Para Rasul, kapan ada apa-apanya, siapa yang dipanggil? Si Petrus. Dia seperti kepala gereja, kepala semua pelayanan pada waktu itu. Dia dipanggil dan mau datang untuk melayani Dorcas ini. Bahkan dia datang dari kota yang lain, mau datang ke Yope, ke kota ini, khususnya untuk Dorcas ini. Jadi dia penting. Dia tidak mengatakan nggak apa-apa, dia cuma seorang ibu yang menjahit pakaian, yang berbuat baik. Dia bukan rasul, dia bukan pemimpin yang besar, dia bukan penginjil, pengkhotbah, dia bukan hebat. No, Petrus ini datang untuk melihat Dorcas ini. Dorcas ini penting. Nah, saya mau katakan ini kepada pemirsa Life Unlimited dimanapun berada. Perbuatanmu, bahkan perbuatanmu yang kecil merasanya dibandingkan dengan orang lain, itu tetap penting. Dan dirimu di mata Tuhan tetap penting dan sangat berharga. Jangan kita selalu membandingkan diri. Jangan selalu membandingkan diri. Apalagi dengan hari-hari ini, ada Instagram, ada Facebook, ada semua TikTok, ada apa-apa apps-nya, social medianya. Terlalu gampang kita selalu membandingkan diri dengan orang lain. Kita selalu pikir mereka lebih cantik, lebih pintar, lebih hebat, lebih banyak followers ya yang mengikutinya, lebih banyak views-nya, lebih banyak like, sukanya. Jangan selalu membandingkan diri. Apa yang kita lakukan yang akan benar-benar memberkati satu orang, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Boleh kita lakukan yang lebih besar lagi. Tapi jangan melakukan dengan membandingkan diri. Ya, dengan meniru orang lain. Tapi melihat si Dorcas ini pun melakukan sesuatu yang mungkin gak terlalu hebat di mata dunia. Tapi sangat memberkati dan mengasihi dan membuat dampak bagi orang-orang masyarakat di sekelilingnya. Dengan janda-janda yang dia layani di sekelilingnya. Sampai Petrus itu datang. Nah waktu Petrus itu datang, dia menyuruh orangnya semua keluar. Berkata dalam ayat 40 itu. Lalu dia berdoa. Kemudian dia berpaling kepada mayat itu dan berkata, Tabita bangkitlah. Lalu Tabita si Dorcas ini membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, dia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian dia memanggil orang-orang, itu berkata orang-orang kudus dan orang-orang yang lainnya untuk datang. Ya kan? Dan dia memanggil mereka berserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup, bahwa Dorcas Tabita ini sudah hidup. Nah, menariknya berkata di sini bukan saja janda-janda yang ada di sana. Berkata di situ bahwa ada orang-orang
Kudus ada banyak orang yang kumpul. Dorcas ini adalah orang yang penting dalam komunitasnya, yang penting kepada masyarakatnya. Dia adalah orang yang penting kepada mereka. Nah, bahkan berkata peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Karena itu pun Petrus mau tinggal di Yope beberapa hari melayani mereka. Nah, ini semuanya karena Dorcas Tabita ini. Nah, bayangkan, kita lihat yang dia lakukan mungkin hal kecil. Dia gunakan tangan saja, dia berbuat pakaian, dia berbuat baik, dia memberi kepada banyak orang. Tapi itu menjadi dampak yang besar. Sampai dia menjadi orang yang begitu penting. Bukan saja Petrus datang dari jauh melihat dia. Petrus mau ambil waktu berdoa membangkitkan dia dari kematian. Nah, tidak sering kita dengar Petrus membangkitkan orang dari kematian. Kita tidak sering mendengar hal ini. Padahal pasti sering dia dengar ada orang yang meninggal. Pasti sering dia dengar itu. Tapi kenapa kisah ini diceritakan? Menurut saya ini sangat luar biasa. Menunjukkan bahwa si Dorcas ini orang yang cukup penting. Bukan saja Petrus datang ambil waktu. Tapi sampai dia merasa dia harus hidup kembali. Dia cukup penting. Dorcas ini cukup penting untuk Petrus mau membangkitkan dia. Untuk merasa dia masih diperlukan di dunia ini. Pelayanannya, kehidupannya, dampaknya masih perlu di dunia ini. Jadi saya mau katakan kepada pemirsa, jangan kita suka-suka membandingkan diri dengan orang lain. Tapi apa yang Tuhan suruh kita lakukan, itu sudah yang terbaik. Itu sudah pas, lakukan saja. Ya mungkin kita tidak semua akan menjadi terkenal di YouTube atau TikTok. Tapi kita bisa memberkati orang sekeliling kita. Betapa bagusnya pun kita nyanyi di TikTok. Oh haleluya. Tapi mungkin orang tidak akan merasa seperti ini. Ya orang yang samping-samping yang benar-benar tetangga-tetangga kita akan melihat kita rela bantuin mereka. Rela mengasihi mereka. Dan itu menjadi tanda kasih yang luar biasa. Itu yang Dorcas lakukan. Jadi saya terinspirasi di sini untuk menghimbau kepada kita semua apa yang kita bisa lakukan. Sekecil apapun lakukanlah. Bahkan Yesus menghargai semuanya. Yesus menghargai semuanya. Kita mau lakukan yang besar-besar itu bagus. Tapi kalau tidak mampu lakukan apapun. Yesus pun berkata dalam Markus 9, Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, dia tidak akan kehilangan upahnya. Ada upah memberi secangkir air saja kepada orang yang melayani Tuhan. Wow, itu luar biasa. Artinya apapun yang kita lakukan, sekecil apapun Tuhan pun perhatikan. Nah, sering sekali orang lakukan sesuatu selalu harus lakukan sesuatu harus ambil selfie biar buktikan kepada dunia. Tidak perlu lakukan itu. Jangan pikir harus selalu menunjukkan kepada orang lain apa yang kita lakukan untuk membantu. Karena tidak ambil selfie pun Tuhan sudah menghitungnya. Tuhan sudah siapkan upah kita untuk apapun yang kita lakukan. Itu luar biasa, itu kebaikannya Tuhan. Sebenarnya Tuhan sudah memberkati kita dengan banyak sekali hal. Apapun, sekecil apapun yang kita lakukan kepada orang lain. Tuhan pun bangga melihat itu. Tuhan pun senang sekali melihat kita lakukan itu. Tidak bisa dibanding sedikit pun dengan apa yang dia lakukan. Yesus yang luar biasa. Yesus yang mati bagi mereka. Yesus yang mengampuni dosa. Yesus yang melakukan mukjizat. Yesus yang melakukan yang besar-besar. Kita cuma ambil bagian yang kecil pun. Tapi itu pun berharga kepada Tuhan. Wow, luar biasa sekali ya Tuhan. Dia benar-benar ajaib dan luar biasa. Bahkan belakangan ini kan 1 tahun ini yang penuh dengan COVID dan masalah kan penyakit di seluruh dunia, virus kemana-kemana. Sampai banyak PPKM, banyak tempatnya lockdown, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Saya sering merasa bahwa apa yang kita bisa lakukan? Terlalu banyak yang terjadi. Terlalu banyak seperti seluruh dunia perlu ditolong. Tapi saya menyadari, saya tidak bisa lakukan banyak hal. Apa yang saya bisa lakukan? Saya bisa lakukan sesuatu untuk seseorang. Bahkan kemarin, kan beberapa bulan yang lalu, mungkin ada yang dengar tentang kejadian di Afghanistan.
Nah, saya merasa apa yang saya bisa lakukan kepada orang-orang di Afghanistan? Saya nggak mungkin ke sana, kan sangat bahaya, tidak mungkin ke sana. Apa yang saya bisa lakukan? Rasanya seperti nggak bisa lakukan apapun. Tapi saya ingat ada sesuatu yang saya bisa lakukan. Kan ada orang pengungsi dari sana di kotaku yang saya kenal. Mereka menjadi teman saya. Jadi saya pikir memang saya nggak bisa jauh-jauh ke sana. Saya nggak melakukan sesuatu untuk menyelamatkan satu bangsa. Tapi saya bisa memberi sesuatu. Saya pergi, saya dengan teman-teman, dengan gereja kami kumpulkan sembako-sembako. Kami siapkan paket-paket. Kami antar kepada mereka, kami nulis kepada mereka. Kamu dikasih, kamu berharga, kepada setiap sembako ada tulisan kasih. Kami memberi kepada mereka untuk membagikan harapan mereka, untuk mereka tahu mereka dikasihi, mereka orang berharga. Saya mungkin tidak bisa lakukan sesuatu untuk seluruh dunia, tapi saya bisa melakukan sesuatu untuk seseorang. Ini pesan saya untuk semua pemirsa hari ini. Hai, dapatlah dengan apa yang Tuhan memberi kepada kita. Menolong seseorang pun, hanya memberikan secangkir air pun, sudah menjadi sesuatu yang sangat bisa memberkati. Dan mungkin kita pun merasa, apa ya bisa lakukan? Bagaimana caranya? Mungkin kadang-kadang merasa lelah atau tidak ada kekuatan, tidak ada idenya. Nah, ini di mana saya merasa ada video singkat yang akan memberi inspirasi kepada kita semua. Di mana sumber itu untuk hati yang mau memberkati, hati yang mau menolong seperti si Dorcas ini. Mari ikuti saya untuk satu kisah yang sangat menarik sekali dari Samaria. Saya berdiri di sini di tempat yang adalah tempat dari orang Samaria yang murah hati, yang baik. Itu sesuatu yang diceritakan Yesus sendiri. Nah, Yesus sendiri yang ceritakan kisah ini tentang ada seorang yang sudah dipukul, semuanya sudah dicuri dan dia ditinggalkan di pinggir jalan untuk mati. Nah, ada orang-orang yang lewat-lewat dia dan tidak mau menolong. Sampai akhirnya ada orang Samaria yang mau berhenti menolong dia dan selamatkan hidupnya. Nah, kita harus mengerti dari budaya, dari sejarah bagaimana cerita ini sebenarnya Yesus mau beritakan sesuatu yang sangat penting bagi kita. Nah, waktu itu kan orang Samaria dan orang Yahudi tidak bersahabatan, ya, hampir seperti musuh-musuhan. Jadi sangat luar biasa. Yesus cerita bahwa akhirnya orang Samaria yang mau menolong orang yang ini seperti ini, itu seperti sudah mau menolong musuhnya, sudah sangat murah hati, sudah mau bergerak dan menolong dia. Dan Yesus secara khusus dia namakan dan ceritakan dua orang yang pertama yang lewat. Mereka bukan orang yang biasa-biasa, tapi mereka orang yang sangat agamawi. Seharusnya kita pikir orang yang menolong. Tapi ini yang Yesus mau kita melihat. Bahwa sekalipun orang ikut agama, agama itu tidak punya hati untuk menolong yang lain. Agama bisa punya peraturan, bisa punya hukum, bisa ceritakan, jangan membunuh. Tapi tidak bisa mengajar kita untuk mengasihi. Hanya Yesus sendiri yang bisa lakukan seperti itu. Bahkan Yesus sendiri berikan teladan yang terbesar, lebih besar daripada orang Samaria. Yesus sendiri rela mati bagi kita. Bahkan Alkitab ceritakan bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi kita. Sekalipun waktu itu kita masih seperti berseteru dengan dia. Masih seperti musuh dengan Tuhan. Tidak peduli dia, tidak mau mengenal dia. Tapi sekalipun kita dalam posisi seperti itu, Yesus begitu mengasihi dia. Sampai dia rela mati bagi kita. Berikan harga yang jauh lebih besar daripada apapun. Nah, Yesus berkata dalam kisah ini bahwa dia mau kita semua menjadi seperti orang Samaria. Bagaimana itu mungkin? Bukan dengan kita hanya mengikuti agama, bukan dengan kita hanya mengikuti pergi ke gereja, melakukan beberapa hal, itu tidak cukup karena itu tidak bisa memberikan hati yang mengasihi. Hanya satu hal yang bisa, itu dengan benar-benar mengenal Yesus, sumber kasih, belas kasihan dan murah hati itu. Dengan mengenal Yesus, pasti kita juga akan menerima hati seperti dia, hati yang mau mengasihi. Sampai pun mengasihi musuh-musuh dan mau menolong mereka. Jadi ikuti agama tidak cukup. Harus benar-benar mengenal dia, Yesus itu, dan melalui mengenal dia, kita juga akan menerima hati seperti dia. Dan pasti mau bergerak dan lakukan kepada sesama seperti dia ceritakan. Ya kan, pasti kita semua tahu tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, itu kan adalah contohnya. Dan saya menjelaskan dalam video ini bahwa sebenarnya sumber itu semua adalah Yesus sendiri. Bukan kita berbuat baik karena terpaksa oleh agama. Bukan kita berbuat baik karena merasa keharusan. Tapi kenapa kita mau membuat baik?
Karena sebelum kita lakukan kebaikan apapun, saat kita masih orang yang berdosa, gak layak apapun, Yesus yang berbuat baik kepada kita. Yesus yang menyelamatkan kita, Yesus yang mengampuni kita. Yesus lakukan semua kepada kita. Nah, semakin kita menyadari apa yang Yesus lakukan kepada kita, semakin itu yang akan membuat kita rindu melakukan itu kepada orang lain. Ada kelimpahan, itu memenuhi kita sampai kelimpahan mau keluar kepada orang lain. Nah, tidak semua harus seperti Dorcas ya, menjahit baju. Apapun kreatiflah dengan apa yang kita bisa lakukan. Itu akan keluar dengan talenta, dengan masing-masing apa yang Tuhan memberi kepada kita. Tapi pesannya tetap sama, bukan kita berbuat baik karena keharusan. Kita berbuat baik karena apa yang Yesus sudah lakukan kepada kita. Bahkan dia nasihati kita dalam Galatia 6. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi berkata karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Kenapa? Karena Yesus sudah begitu baik kepada kita. Jangan kita berhenti berbuat baik. Itu berarti bagi orang. Dorcas cuma berbuat pakaian bagi-bagi. Ternyata itu sangat berarti, sangat berharga kepada orang lain. Tanda kasih yang luar biasa. Saya berharap pesan ini masuk ke dalam hati kita. Kita ingat akan kebaikan Tuhan. Dan itu buat kita terinspirasi melakukan sesuatu kepada orang lain. Tidak harus menjadi terkenal. Tapi kita semua bisa berdampak. Menjadi berkat kepada orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, saya berdoa untuk setiap orang pemirsa. Tuhan, kami berdoa hari ini. Engkau mengingatkan mereka. Bahwa mereka, siapapun mereka, dapat berbuat baik. Dapat menjadi dan berdampak kepada orang lain. Dan terima kasih Tuhan, Engkau pun berkata kepada mereka semua, bahwa mereka semua orang berharga. Orang yang Engkau mengasihi Tuhan. Tidak harus menjadi terkenal, tidak harus menjadi sempurna dulu. No, tapi manapun mereka ada, dimanapun mereka berada, Engkau mengasihi mereka, mereka berharga. Di kampung pun mereka adalah orang yang luar biasa. Bisa menjadi dampak di sana, di kota pun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ingatkan kami akan kasih-Mu. Perbuatan baik-Mu bagi kami. Itu yang kami perlukan. Itu yang akan ubahkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang sungguh besar. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Sudah terinspirasi? Semua pemirsa Life Unlimited? Amin. Makanya kita akan jumpa lagi minggu depan. Di sini, di program Life Unlimited. Sampai kita jumpa lagi. God bless you all.